Sekalipun dalam lembah kegelapan ku tak takut, karena Tuhan setia. Nah, kembali kepada ayat 44, saudara. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu atau yang membenci kamu. Saudara, ini adalah satu etika tertinggi dalam karakter manusia. Etika yang tertinggi, yang melampaui etika umum di dalam dunia. Saudara, apa etika umum? Ada dua hal paling tidak, seperti yang digambarkan di dalam Alkitab. Pertama adalah yang disebut mata ganti mata, gigi ganti gigi. Atau disebut dalam bahasa Latin sebagai lex talionis. Suatu hukum timbal balik. Kalau seseorang dipukul sekali, dia harus juga menerima pukulan satu kali. Itu namanya hukum timbal balik. Lex talionis. Ya. Nah, itu adalah hukum keadilan, hukum kesetimpalan. Setiap perbuatan harus mendapat respon, harus mendapat suatu akibat daripada perbuatan itu. Itu lex talionis. Ya. Demikian juga, saudara, etika tertinggi daripada Tuhan Yesus itu, dia bertentangan dengan prinsip kasih yang bersifat bersyarat atau conditional love. Etika tertinggi daripada Tuhan Yesus itu mempunyai sifat transforming inisiatif, yaitu sesuatu inisiatif yang mengubah orang. Saudara, hukum timbal balik, lex talionis, itu tidak pernah merubah orang, paling bikin orang jerah, ya, bikin orang mendapatkan keadilan, paling hanya itu. Bikin orang takut berbuat salah, titik, tidak lebih daripada itu. Tetapi hukum lex talionis tidak mempunyai kekuatan yang disebut transforming inisiatif. Hanya hukum kasih, etika tertinggi yang dapat mengubah orang jahat menjadi orang benar. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, siapa yang dimaksud dengan kasihilah musuhmu di sini? Musuh itu siapa sih sebetulnya? Saudara, kata musuh itu bisa dimengerti di dalam dua hal, yaitu satu, orang yang kita benci atau orang yang membenci kita. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan musuh di sini adalah bukan orang yang saya benci, tetapi orang yang membenci saya. Jadi saya tidak membenci orang itu yang membenci saya, itu disebut musuh. Mengapa, saudara? Karena di dalam tata bahasa Yunaninya memang mengartikan seperti itu. Musuh itu adalah orang yang membenci kita. Orang Kristen tidak diajar membenci orang lain. Tetapi orang Kristen tidak bisa menghindari dibenci oleh orang. Orang Kristen tidak pernah menganggap orang lain sebagai musuh, tetapi orang Kristen tidak bisa menghindar dirinya dianggap musuh. Saudara bisa melihat di mana-mana kan? Seringkali orang Kristen itu bukan memusuhi orang, tetapi orang Kristen adalah yang dimusuhi oleh orang. Saudara, bagaimana kalau demikian? Apakah orang Kristen selalu punya musuh? Di dalam pengertian yang pertama, orang Kristen membenci orang lain, jelas orang Kristen tidak pernah punya musuh. Karena orang Kristen tidak pernah membenci orang lain. Tetapi di dalam pengertian yang kedua, orang Kristen dibenci oleh orang. Maka dalam pengertian yang kedua ini, setiap orang Kristen pasti punya musuh. Orang Kristen selalu punya musuh. Kalau orang Kristen tidak punya musuh di dalam pengertian yang kedua, itu justru tanda tanya. Mengapa, saudara? Karena ketika orang Kristen menjalankan kebenaran, pasti ada orang yang tidak suka terhadap orang Kristen. Maka itu yang disebut
musuh yang tidak bisa dihindari. Nah, orang-orang seperti ini Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah dia. Saudara boleh cari di seluruh dunia, tokoh-tokoh dunia, pemikir-pemikir dunia, guru-guru sedunia, filsuf-filsuf dunia, tidak ada yang mengajarkan seperti